Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini ada oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kerinduan saya biarlah melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus diingatkan, ayo kembali ke firman, ayo ingat akan selalu janji Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Bagaimana seseorang bisa percaya? Dia harus memiliki iman. Bagaimana iman bisa timbul? Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Karena itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan itulah yang membersihkan karakter kita, kelakuan kita, ya kan? Firman Tuhan juga yang menerangi setiap langkah kita, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sebentar akan merenungkan kembali firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami agar kami mengerti setiap kebenaran yang ada. Karena kami percaya kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam satu pertempuran, yakni pertempuran Daud dengan Goliat, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Daud dan ada perkataan Goliat juga. Iya kan, perkataan Goliat jelas mengatakan bahwa Goliat mendatangi Daud, tetapi Daud mengatakan sesuatu yang berbeda, saudaraku. Dan ini yang saya mau bagikan buat setiap kita di dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayat 47. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku, perhatikan saudaraku, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, Daud menyadari di dalam kekurangannya, di dalam kelemahannya, kalau dia melakukan peperangan ini bukan melawan dia. Itu sebabnya Daud bilang, kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku tidak mendatangi kamu seorang diri. Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengan kata lain, Daud tahu, berarti peperangan ini bukan peperangan saya. Peperangan ini adalah peperangan Goliat dengan Tuhan saya. Saya hanya menjadi perantara, saya hanya alat di tangan Tuhan. Amin saudara. Dan ayat selanjutnya, ayat 46, Daud bilang begini, hari ini juga Tuhan, lihat, bukan aku, tapi Daud bilang Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Berarti Daud menyadari yang membuat Daud menang dalam peperangan ini murni karena Tuhan. Haleluya. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya, lihat saudaraku, seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing.
sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari perkataan Daud ini, Daud menyadari, Tuhan bukan aku, melainkan Engkau. Bukan aku yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Orang-orang boleh merancangkan yang jahat dalam hidupku. Bagian aku setia untuk mengasihi. Bagian aku setia untuk mengandalkan Tuhan. Dan aku tahu Tuhan yang akan berperang bagiku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita anak-anak Tuhan gentar menghadapi masalah. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan khawatir menghadapi hari depan. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan justru panik ketika tahu bahwa segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi hari ini ada berita sukacita buat setiap kita. Engkau yang hari-hari ini khawatir, engkau yang hari-hari ini cemas, engkau yang hari-hari ini memiliki ketakutan yang berlebihan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingat, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, maka apa yang kita khawatirkan? Tuhan yang menjadi pembela kita, apa yang kita takutkan? Tuhan yang menyembuhkan kita, kita percaya kita akan mengalami kuasa kesembuhan. Dari sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa hidup kita milik Tuhan. Selama kita berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Alkitab katakan engkau akan berhasil, dan apapun yang kau kerjakan, engkau akan beruntung. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan perkataan Daud. Daud menyadari, peperangan ini bukan peperangan dia dengan Goliat. Peperangan ini adalah peperangan Allah dengan raksasa yang dia hadapi. Itu sebabnya di akhir perkataan Daud bilang, sebab di dalam tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan Tuhan yang akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud tahu peperangan ini, pertempuran ini adalah pertempuran Tuhan. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau menyelamatkan, dia bisa pakai apa-apa. Kalau Tuhan mau membela perkara saudara dan saya, dia bisa pakai 1001 cara untuk membela perkara kita. Kita tahu bersama, dunia di mana kita hidup tidak ada keadilan. Tapi yang kita tahu, kalau kita berserah, kita mengandalkan Tuhan, kita tahu keadilan yang datangnya daripada Tuhan akan melingkupi kehidupan kita. Jangan ngotot, jangan membela diri. Kita belajar berserah. Kita tahu pembela kita hidup. Kita tahu kita memiliki Allah yang kita panggil sebagai Allah yang adalah hakim yang adil. Hari ini, peperangan apa yang sedang kau hadapi, saudara? Pertempuran apa yang sedang kau jalani? Saya mengingatkan buat setiap kita, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Selama engkau tahu engkau disertai Tuhan, selama engkau tahu peperangan ini adalah peperangan antara musuhmu, masalahmu, pergumulanmu dengan Allah, maka berserahlah. Andalkan Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Karena ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tidak akan pernah sekalipun kita dikecewakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menolong kami. Terpujilah Tuhan yang menjadi pembela bagi kami. Bukan kami melainkan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami menyadari hidup kami milik Tuhan. Kami telah dibeli dengan harga yang lunas. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Bagian kami adalah percaya bahwa kami tidak pernah berjuang sendiri. Bagian kami adalah tetap terus beriman bahwa langkah kami disertai oleh Tuhan. Selama kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu, ya Allah, dimanapun mereka berada, kuatkan, teguhkan hati mereka. Apapun peperangan yang mereka hadapi hari-hari ini, kami tahu ketika kami menghadapi musuh yang tidak seimbang, kami percaya peperangan kami milik kepunyaan Tuhan. Sebab di dalam tangan Tuhanlah pertempuran itu ada. Dan Tuhan menyelamatkan kami bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi dengan kuasa nama Tuhan. Sebab kami mendatangi musuh kami, masalah kami, pergumulan kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Tuntun terangi langkah kami, ya Allah, sehingga kami hidup selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu berpaut kepada Tuhan, dan kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah, jamah dan sembuhkan. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap kami yang lemah.
tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang hari-hari ini sedang tawar hati, kami yang hari-hari sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar kuasa penghiburan, bahkan jalan keluar Allah yang sudah membukakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.